Yunus pasal yang kedua ayat 1-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau mendengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hai, Shalom teman-teman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sedikit merenungkan firman dulu sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Ya, kemarin melanjutkan yang kemarin bahwa manusiawi sekali ketika kita itu sedang dalam permasalahan, ketika kita itu sedang dalam masalah, kepepet ya kan. Jadi bahasanya the power of kepepet ini ya kan. Kita itu datang ke Tuhan. Tetapi banyak kali ketika kita kepepet, ketika kita sedang tidak enak hati ya kan, itu kita itu tidak datang ke Tuhan, teman-teman. Jadi benar sekali ayat firman Tuhan dikatakan bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kenapa ada ayat ini ya? Jadi saya jadi merenungkan barusan ini. Iya ya, kenapa harus ada ayat ini? Bukankah secara otomatis harusnya ketika orang itu berbeban berat, ketika orang itu sedang ada dalam permasalahan, kita itu harusnya otomatis kita itu datang ke Tuhan. Ternyata enggak, teman-teman. Lewat setiap peristiwa kehidupan saya pribadi atau bahkan kehidupan teman-teman sendiri yang mengalami bahwa ada fase dalam kehidupan kita ketika kita kepepet, ketika kita tidak enak hati, ketika kita itu sedang ada masalah, justru membawa kita itu semakin jauh dari Tuhan. Nah, itu kenapa ada ayat firman Tuhan yang di Matius ini itu mencatat ini gitu loh. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Karena tidak semua orang itu datang saat kepepet. Tidak semua orang itu ketika kecewa dalam melayani akan tetap melayani. Tidak semua orang itu ketika dihakimi itu akan memilih tetap stay di posisinya, tetap memberikan yang terbaik yang dia bisa. Tetapi justru dia merasa bahwa apa yang aku kerjakan, apa yang aku perbuat itu tidak jadi berkat kok, malah aku dihakimi kok. Sedangkan seharusnya yang ada dalam diri kita ketika kita sudah maksimal untuk melayani Tuhan, ya sudah, kita akan sibuk dengan apa? Diri kita untuk Tuhan, bukan bagaimana orang itu menerima kita. Jadi perbaiki fokus itu. Kenapa orang itu ketika kecewa dengan pelayanan, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari hal-hal yang berbau melayani. Bahkan sampai titik tidak ke gereja.
Aku sudah memberi ini itu tidak dilihat kok. Jadi tepat sekali ketika kita membaca kenapa sampai ada ayat ini. Karena Tuhan mengingatkan kembali kepada anak-anaknya ketika kita sedang ada dalam permasalahan, sedang ada dalam lembah kelam. Ayo kembali ke Tuhan. Tuhan ada di posisi yang sama. Masalahnya kita yang berubah-ubah nih gitu. Yuk kita lanjutkan ke ayat selanjutnya di Matius 11 dulu, ayat sebelum kita masuk ke Yunus lebih lanjut ya. Matius 11 ayat 28 ke 29 deh, 28 kan sudah. 29. Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi teman-teman, kalau kita membahasakan ayat ke-28, itu Tuhan itu ngomong bahwa kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang ke aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka persepsi kita adalah ketika kita datang ke Tuhan, semua masalah kita beres. Ketika kita datang ke Tuhan, lega, memperoleh kelegaan, memperoleh jalan keluar, memperoleh solusi yang seret jadi semua. Tetapi kita harus, ketika kita belajar firman, kita harus lihat satu ayat di atasnya dulu deh, atau satu ayat di bawahnya dulu deh. Karena itu akan menjelaskan ayat yang kita baca ini. Nah, di ayat 29 ini bisa dimunculkan, Fer, tolong. Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Justru ketika kita itu sedang lemah, justru ketika kita sedang menghadapi kesusahan, justru ketika kita itu sedang letih lesu, berbeban berat, ini gak masuk akal Tuhan. Kok justru kita itu disuruh memikul kuk? Pikul akuk yang kupasang, loh Tuhan, aku ini wis berbeban berat, kok disuruh mikul kuk lagi? Justru malah kita itu disuruh belajar lagi. Belajar kepada Tuhan. Belajarlah padaku, dikatakan. Jadi ketika kita itu menghadapi masalah, kalau ada ayat ini, pikul akuk yang kupasang. Jadi bagaimana ini itu ada sebuah penggantian beban. Kita bawa beban kita nih, kita datang ke Tuhan nih. Tuhan gantikan dengan kuk yang Tuhan pasangkan dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak menyelesaikan langsung jadi pribadi kita, langsung selesai semua masalah. Karena ada lanjutannya kan. Dan belajarlah padaku. Berarti ada prosesnya untuk kita itu belajar. Ada prosesnya untuk kita itu lulus dari pembelajaran kita. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa semuanya instan. Kita menjadi pribadi yang baik, kegagalan kita tiba-tiba berubah menjadi kesuksesan. Loh, itu semua proses teman-teman. Dan kita itu harus menghargai proses yang harus kita jalani. Banyak kali orang itu tidak menghargai proses. Sedangkan dalam setiap proses, sekecil apapun proses dalam kehidupan kita, itu membawa pengaruh yang besar membentuk karakter dalamnya kita. Itu yang saya rasakan teman-teman. Bagaimana saya diproses saat dulu saya itu harus, bukan harus ya, tetapi itu pilihan saya sendiri. Saya harus memasuki pernikahan dengan cara yang salah. Saya jatuh dulu, habis itu menikah, habis itu ya ada harga yang harus dibayarkan. Kalau saya mau menceritakan kehidupan saya enak, kemudian, wah kalau diceritakan, wah akhirnya saya dibawa sama suami itu memiliki, bahasa kami itu kalau lebaynya ya, hiperbolanya kelimpahan, punya mobil, punya pekerjaan dan segala macam.
hutangnya dibebaskan dan segala macam, bukan dibebaskan bebas ya, tapi kita bayar itu gitu loh. Kita mengalami mujizat yang harusnya 5 tahun, 3 tahun baru bisa lunas, dan akhirnya dalam setahun itu sudah bisa beres loh. Itu tuh semua proses, dan itu membentuk pribadi kita. Kalau kita ceritakan titik akhirnya, orang kan lihat bahwa enak ya, jadi dia luar biasa ya gitu. Tapi ketika kita itu mengalami sendiri proses kehidupannya, belum tentu kita itu mau terus jalan itu, mau terus belajar. Tapi yang bisa saya tahu bahwa ketika saya ada dalam masuk dalam pernikahan dengan cara yang salah menurut saya dan menurut orang-orang yang lain, aku harus bayar harga, harus belajar bagaimana menjadi pribadi yang tahu diri, ikut sama orang. Kan saya 5 tahun bersama mertua, tinggal di pondok mertua indah ya kan. Harus tahu diri, tahu menempatkan diri, tahu caranya membawa diri, diproses teman-teman. Bagaimana masuk dalam dunia rumah tangga, dididik habis-habisan, melayani suami itu seperti apa, menjadi istri yang tunduk itu seperti apa, itu semua proses, itu semua pembelajaran yang harus saya lalui. Loh, itu indahnya gitu. Ya kita sekarang bisa ngomong indah sih gitu, tapi ada ya yang kita terima adalah karakter yang terus diasah, karakter yang terus dibentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, itu yang dialami dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun teman-teman. Itu adalah pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Nggak bisa kita niru. Oh rumah tangganya itu kok bisa, ini rumah tanggaku nggak bisa. Oh prosesnya dia seperti ini, prosesku kok enggak. Enggak teman-teman. Kita itu semua diciptakan unik di hadapan Tuhan. Pribadi demi pribadi itu berbeda. Cara ngolahnya itu berbeda. Cara menanganinya itu berbeda. Dan itu yang dikatakan belajarlah padaku. Yang itulah yang dikatakan zona private-nya kita sama Tuhan. Nah, kita mau enggak di private nih sama Tuhan? Loh, saya masuk zona itu, teman-teman. Ketika saya ditinggalkan semua teman-teman saya, ketika saya ditinggalkan seluruh teman-teman gereja, pelayanan, segala macam. Tidak ada satupun yang mau. Hanya sepasang suami istri yang menerima kami. Dan mendidik kami, ngajari kami masuk rumah tangga itu seperti apa. Loh, itu proses pembelajaran yang sangat berharga. Ketika sudah masuk proses seperti itu, yang saya katakan, Yunus ditinggal sendiri. Ketika dia masih ada teman yang berusaha menyelamatkan dia masih bisa diem. Tetapi ketika kita sudah ditinggalkan sendiri, tidak ada satupun yang mau dekat, bahasa kasarnya, dekat dengan kita. Karena perbuatan dosa kita, salah kita, kejatuhan kita. Baru di saat itu kita tahu yang namanya pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Loh, ini tuh sebuah tawaran, teman-teman. Bukan sebuah keharusan. Karena dikatakan di ayat sebelumnya, marilah padaku. Marilah. Mari itu ya ayo, ajakan. Sebuah ajakan, bukan keharusan. Nah, kita yang harus memutuskan. Kita mau ikut langkahnya Tuhan enggak? Kita mau dipasang enggak kuk yang dari Tuhan? Kita mau belajar enggak daripada Tuhan? Ketika saya diproses suami istri, wah butuh waktu berapa lama ya sampai akhirnya lumayan hot gitu. Bisa melayani suami, bisa ya banyak hal ya yang kita pelajari. Sampai akhirnya kita diproses dalam hal pekerjaan, dibuat bangkrut segala macam. Loh, itu sebuah proses lagi bidang yang lain. Terus ketika kita sudah bisa ngelewatin itu, dibawa naik lagi ekonomi, terus habis itu
Proses lain lagi ketika suami sudah lulus segalanya, dibawa pulang sama Tuhan. Nah, ini proses yang berbeda nih buat saya sendiri gitu. Apa langkah saya? Bisa untuk meninggalkan Tuhan? Sangat bisa, teman-teman. Siapa yang tidak kecewa ketika sedang hot-hotnya nih hubungan suami istrinya nih gitu kan. Sedang baik-baiknya, manis-manisnya nih. Pulang dari liburan honeymoon nih. Suami dipanggil pulang. Mendadak loh. Tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Mendadak kena COVID dipanggil pulang dalam waktu 3 hari. Kecewa enggak? Sakitnya tuh di sini enggak? Loh, kalau mau bilang kecewa, kalau mau bilang lari dari Tuhan, loh itu sangat bisa buat saya. Loh itu, wah bisa lari cepat teman-teman. Tapi kenapa saya tetap ada di sini? Nah itu menjadi pertanyaan yang sampai sekarang pun aku kalau ditanya kenapa ya? Aku sendiri pun nggak tahu jawabannya teman-teman. Cuman yang saya tahu dalam kehidupan rumah tangga kami, dari sesi jatuh bangunnya ketika ditinggal seorang diri bersama suami, harus jadi tinggal berdua, kemana-mana berdua, nggak ada komunitas apapun. Dididik oleh sepasang pasutri yang mendidik kami dari awal sampai akhir suami berpulang. Sekarang lanjut dengan pribadi saya yang sekarang. Yang saya pahami dan yang saya tahu kenapa saya tetap ada di posisi sekarang. Itu semua berkat kuk yang dipasang, berkat belajarlah padaku. Berkat dari zona private yang ada dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya tetap kuat, itu yang membuat saya memilih untuk tidak berbalik. Itu yang membuat saya untuk tetap ada di tempat ini. Itu yang membuat saya tetap terus melayani Tuhan. Jadi ini itu penting teman-teman. Itu yang dikatakan seberapa luas kita itu membuka hati kita, membuka kehidupan kita kepada Tuhan. Ya seluas itu Tuhan itu berkarya atas kehidupan kita. Yaitu. Jadi ketika kita mau dipasang kuk yang dari Tuhan, kita mau belajar dari Tuhan, maka kita menjadi seorang pribadi yang dapat menikmati zona private-nya Tuhan itu. Dituntun sendiri sama Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Yaitu sebuah jaminan dari Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, kita ikut prosesnya Tuhan. Ketika apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, kita tetap gandolan sama Tuhan, tetap percaya Tuhan aku bisa lewat. Aku mesti bisa lewat. Isa-isa gitu loh. Tidak ada satupun alasan buat kita itu untuk berbalik. Justru di saat seperti itu kita semakin dikuatkan. Justru di saat seperti itu kita semakin percaya. Justru di saat seperti itu kita semakin tahu disertai Tuhan secara pribadi itu seperti apa sih. Jadi untuk teman-teman pada malam hari ini yang mendengarkan program ini, yuk tetap kuat. Yuk mau yuk dipasang. Yuk kita sambut ajakan Tuhan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita diperhatikan kok sama Tuhan. Seluruh air mata kita, seluruh bentuk keputusasaan kita ketika kita datang ke Tuhan, kita buka hati kita lebar-lebar, maka Tuhan pun akan memenuhi selebar apa sih kita datang ke Tuhan. Itu teman-teman yang mau saya bagikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kembali aja ke Tuhan. Mau apapun keadaan kita, balik aja ke Tuhan. Pokok kembali, gandol aja sama Tuhan. Maka kita akan merasakan nikmatnya ada di zona private-nya Tuhan. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.